Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengar dan melihat video ini selalu diberi kelancaran rezekinya dan diberi kesehatan selalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca bismillah ini, saya akan memulai penjelasan tentang materi yang saya sajikan hari ini, yaitu penjelasan aplikasi Python. Pengertian Python atau bahasa pemrograman merupakan bahasa pemrograman tinggi yang bisa melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode object oriented programming dan juga menggunakan bahasa semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagai bahasa pemrograman yang tinggi, Python dapat dipelajari dengan mudah karena telah dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Di era digital, segala profesi yang berkaitan dengan teknologi dan komputer dianggap menjanjikan di masa depan. Salah satunya adalah programmer. Banyak hal yang bisa Anda ciptakan saat menekuni dunia programmer, seperti software, aplikasi pada smartphone, program GUI, program CLI, Internet of Things, game, dan lain-lain. Untuk dapat itu semua, seorang programmer hanya bisa dipelajari, namun banyak yang merekomendasikan Python sebagai salah satu bahasa yang sangat bagus. Mengapa demikian? Banyak yang berasumsi bahwa Python lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Selengkapnya pada artikel berikut. Pengertian bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object oriented programming, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka yang standar, besar, serta komprehensif. Walaupun Python tergolong dalam pemrograman dengan level tinggi, nyatanya Python dirancang sedemikian rupa agar mudah dipelajari dan dipahami. Python sendiri menampilkan fitur-fitur menarik sehingga layak untuk Anda pelajari. Pertama, Python memiliki tata dan bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengelolaan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate. Dan lagi, Python juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Python basis diaplikasikan pada berbagai sistem operasi Linux di berbagai sistem operasi seperti Linux,
Microsoft, Windows, Mac OS, Android, Symbian OS, Amiga, Palm, dan lain-lain. Kita pindah ke slide berikutnya. Oke, sejarah perkembangan Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatnya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Dan 5 tahun kemudian pada tahun 1995 Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Dan selanjutnya pada awal tahun 2000-an terdapat pembaruan versi Python sehingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit Guido van Rossum pada saat itu. Oke, dan sekarang ini fungsi Python. Kalian bisa menentukan fungsi untuk menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan aturan sederhana untuk mendefinisikan sebuah fungsi Python. Fungsi blok dimulai dengan kata def, kata kunci disertai dengan nama fungsi dan tanda kurung. Setiap parameter, masukan atau argumen dan ditempatkan di dalam tanda kurung ini. Kalian juga tentunya bisa menentukan parameter dalam tanda kurung ini. Pernyataan pertama dari sebuah fungsi bisa berupa pernyataan opsional, string, dokumen, fungsi atau docstring, blok. Kode di dalam setiap fungsi dimulai dengan tanda titik 2 dan indentasi. Pernyataan kembali keluar dari sebuah fungsi secara opsional yang menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil, atau pernyataan pengembalian tanpa argumen sama dengan return home. Kelebihan dan kekurangan Python. Seperti yang sudah kita jelaskan, bahasa pemrograman Python ialah bahasa yang paling banyak digemari oleh para programmer karena sinteks bahasa yang mudah dipahami dan bisa dijalankan di beberapa platform manapun melalui interpreter. Python juga memiliki dukungan komunitas yang aktif sehingga para developer bisa dengan mudah bertanya tentang permasalahan yang dialami. Selain itu, Python juga menyediakan banyak framework dan library yang bisa diunduh secara gratis. Namun, ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Python. Lalu, apa saja kekurangan dan kelebihan tersebut pada Python? Banyak orang yang tertarik untuk menggunakan Python karena dianggap mudah untuk dipelajari, sekalipun oleh para pemula. Kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan Python mampu menjadikan program
banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan Python mampu menjadikan program dengan skala rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multi-sistem serta memiliki sistem pengelolaan memori otomatis seperti Java. Sayangnya, Python cukup lambat dijadikan untuk pengembangan platform Android dan iOS. Juga terbilang kurang support. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerjaan core multiprosesor. Oke, slide selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan Python bisa dengan mudah dipelajari, bahkan untuk pengembang pemula. Kodenya mudah dibaca dan bisa menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan program bisa dilakukan dengan cepat dan juga menggunakan kode yang lebih sedikit. Bahkan tim kecil bisa menangani bahasa Python yang secara efektif bersifat objek. Yang secara efektif. Bahkan tim kecil bisa menggunakan bahasa Python secara efektif. Bersifat object oriented programming. Mendukung multi-platform and multi-system. Memungkinkan membuat program dengan skala yang paling rumit dengan mudah. Itu kelebihan Python. Oke. Kita masuk ke cara proses instalasi Anaconda pada Windows. Sejumlah library atau pustaka tersedia untuk Python. Ini proses instalasi Python pada Windows. Sejumlah besar library atau pustaka tersedia untuk Python. Konstruksi ketika aplikasi berjalan. Mempunyai sistem pengelolaan memori otomatis garbage collection layaknya Java. The slide title goes here. Oh, maaf, ini belum dibuat ternyata titel yang di atas. Oke, kita masuk ke kekurangan Python. Kekurangan Python yaitu ia terlalu lambat. Python terbilang buruk dalam pengembangan platform mobile atau Android iOS. Python bukanlah menjadi pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensif memori. Hampir mustahil untuk membuat game 3 dimensi grafis tinggi menggunakan Python. Mempunyai keterbatasan dengan akses basis data. Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multiprosesor atau multicore. Manfaat belajar Python. Meskipun ada banyak sekali bahasa pemrograman di luar sana, akan tetapi saya merekomendasikan Anda untuk belajar Python. Tentu juga ada beberapa kelebihan yang perlu Anda ketahui jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Berikut kelebihan bahasa pemrograman Python. Python memiliki sintaksis yang sederhana dan lebih mirip dengan bahasa Inggris. Python dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi. Python berjalan di dalam sistem interpreter, artinya bahasa baris kode bahasa pemrograman.
Ini akan segera dieksekusi setelah ditulis. Python akan dapat diperlakukan dengan cara prosedural, cara berorientasi objek atau secara fungsional. Python memiliki sintaks yang memungkinkan pengembang untuk menulis program dengan ringkas daripada bahasa pemrograman lain. Oke, saat ini kita akan masuk ke cara menginstal dan menggunakan Python. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Python dapat bekerja di berbagai macam sistem operasi atau Windows, Linux, Raspberry Pi, dan lain sebagainya. Supaya dapat belajar Python, Anda tidak perlu menginstal program apapun, sebab sebagian besar sistem operasi sudah terinstall compiler Python di dalamnya. Untuk mengeceknya, Anda dapat mengetikkan perintah di bawah ini ke dalam terminal atau CMD Anda. 9. Kemungkinan tampil. Apakah ingin menginstal Microsoft versus Code juga atau skip? 10. Setelah itu finish dan selesai menginstal Anaconda. The main concept, konsep utama. Kemudian pilih opsi untuk menginstalnya. Apakah ingin menambahkan path pada variabel environment untuk Anaconda atau Python? Lalu register Anaconda sebagai default Python 2.7. Tunggu hingga instalasi selesai. Dan 8. Setelah instalasi selesai, klik next. Oke, klik next. Oke. Jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Anda mau menginstal apapun untuk coding itu sama saja, tergantung Anda sendiri yang menjalankan. Jika memang Anda bisa untuk menjalankan yang lebih berat dari Python, memungkinkan Anda itu adalah ke level yang lebih tinggi ketimbang Python. Jika kemungkinan itu memang sangat sulit untuk Anda bisa direkomendasikan menuju ke Python saja. Jangan yang terlalu sulit terlebih dahulu, cobalah yang mudah. Dan juga Python juga lebih mudah dalam penginstalan, serta dalam library itu juga tidak terlalu terbatas. Jika saya memakainya itu masih ya standar-standar sajalah. Kalau untuk basis mahasiswa atau untuk coding sendiri, membuat web itu masih bisa ditolerin library-nya. Tapi ketika Anda semua mau yang lebih kompatibel untuk yang programming atau coding yang lebih luas, Anda bisa menggunakan aplikasi yang lebih bagus dari Python ini. Ya, dari kelebihan saja kita bisa memahami Python ini bersifat untuk pemula, yaitu untuk bagi kita yang baru pertama kali coding atau memprogram atau ingin menjadi programmer atau programmer pemula. Selain itu, kelebihannya juga mendukung multiplatform. Apapun yang kita punyai di rumah, atau Microsoft, Windows, OS, kita masih bisa. Tidak seperti sistem operasi yang lain harus memungkinkan satu alat tersebut dalam
codingnya. Oke, hal apa yang dapat dilakukan dengan Python? Sebelum belajar Python lebih jauh, Anda harus mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman ini. Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan menggunakan Python. Python dapat menjadi salah satu bahasa pemrograman untuk membangun server ketika Anda membuat website, ketika Anda membutuhkan proses pembuatan prototipe atau pengembangan dalam perangkat lunak siap produksi. Python dapat Anda andalkan. Python dapat digunakan untuk membuat workflow di dalam pengembangan perangkat lunak. Python dimanfaatkan untuk membaca dan memodifikasi sebuah file. Di dalam pembangunan sistem database, Python memungkinkan Anda untuk menangani big data atau data yang besar dan menjalankan pemrosesan matematika yang kompleks. 3. Alasan mengapa Python lebih populer untuk data science. Kenapa ya? Oke, mari kita coba lihat. 1. Mudah dipelajari dan diaplikasikan. Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena Python memiliki struktur yang sederhana serta keyword yang sedikit. Selain itu, juga mudah diaplikasikan karena penulisan sintaksnya lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya untuk masalah yang sama, sehingga sangat cocok bagi pemula yang baru memulai belajar Python untuk data science. 2. Memiliki banyak library. Library merupakan istilah untuk kode tambahan yang disediakan Python dengan tujuan masing-masing. Library mempermudah kita dalam membuat program tanpa harus menuliskan kode mulai dari dasar. Library pada Python seperti Sklearn, PyTorch, TensorFlow, dan lain sebagainya adalah beberapa library yang sangat membantu dalam proses data science, disertai dengan mode yang interaktif. Library disertai perintah yang kita inginkan, dapat dilakukan testing dan langsung terlihat hasilnya. 3. Bersifat open source dan cross-platform. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bersifat open source. Artinya, siapa saja bisa menciptakan dan mengembangkan sebuah program menggunakan Python. Python juga bisa dipakai di berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, Unix, Mac OS, dan lainnya yang disebut sebagai cross-platform. Secara umum, pengguna tidak perlu mengubah program yang ada agar Python dapat dipakai pada sistem operasi yang diinginkan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Python populer di kalangan praktisi data. Mengapa Python begitu populer? Mengapa? Menurut indeks TOB yang mengukur popularitas bahasa pemrograman, Python adalah bahasa pemrograman
paling populer ketiga di dunia setelah Java dan C. Ada banyak alasan kepopuleran Python, antara lain kemudahan penggunaannya bagi mereka yang baru mengenal coding dan programming. Python bisa menjadi langkah pertama yang sangat baik. Python relatif mudah dipelajari, menjadikannya cara yang bagus untuk mulai membangun pengetahuan programming Anda. Oke, slide selanjutnya. Sintaksnya yang sederhana. Python relatif mudah dibaca dan dipahami karena sintaksnya yang lebih mirip bahasa Inggris. Tata letaknya yang luas membantu Anda untuk dapat mengetahui apa yang dilakukan setiap baris kode. Komunitasnya yang berkembang pesat. Oleh karena itu, sifat open source, siapapun dapat menggunakan Python untuk membuat kode. Terlebih lagi, ada komunitas yang mendukung dan mengembangkan ekosistem tersebut sehingga membantu kontribusi dan perpustakaan mereka sendiri. Jadi para hacker tersebut yang dapat menghack itu karena yang menggunakan Python ya, contoh itu karena Python itu bersifat open source, jadi mereka itu bisa membuat atau memasukkan kode-kode mereka itu sendiri. Fleksibilitasnya, oke, jadi kita masuk dalam fleksibilitas. Seperti yang akan kita jelajahi lebih detail, ada banyak kegunaan untuk Python jika Anda tertarik dengan visualisasi data, kecerdasan buatan, atau pengembangan website. Anda dapat menemukan bahasa pemrograman ini. Oke, slide selanjutnya. Untuk apa Python digunakan? Python adalah keterampilan yang populer dan banyak diminati untuk dipelajari. Namun, untuk apa pemrograman Python digunakan? Secara singkat kita akan membahas beberapa area yang biasa digunakan. Antara lain, oke, mari kita lihat. 1. EA dan Machine Learning. EA itu adalah kecerdasan buatan dan machine learning ini adalah mesin untuk belajar. Oke, mari kita lihat. Karena Python adalah bahasa pemrograman yang stabil dan fleksibel dan sesederhana itu, sempurna untuk berbagai proyek machine learning, machine learning atau ML, dan kecerdasan buatan atau AI. Faktanya, Python adalah salah satu bahasa pemrograman terfavorit di antara para ilmuwan data. Dan ada banyak perpustakaan dan paket pembelajaran mesin Python dan IE yang tersedia. 2. Analisis data. Sama seperti AI dan machine learning, analisis data adalah bidang lain yang berkembang pesat dengan memanfaatkan pemrograman Python saat ini. Saat ini kita membuat lebih banyak data daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga ada kebutuhan lebih untuk dapat mengumpulkan atau memanipulasi dan mengatur informasi data tersebut. 3. Visualisasi data. Visualisasi data adalah bidang lain yang populer dan sedang berkembang. Sekali lagi, ini memainkan banyak kekuatan dari Python. Selain fleksibilitasnya
dan bahwa sifatnya yang open source. Dan fakta bahwa sifat open source, Python menyediakan berbagai pustaka grafik dengan semua jenis fitur. Pemrograman aplikasi. Anda dapat memprogram semua jenis aplikasi menggunakan Python. Bahasa pemrograman umum dapat digunakan untuk membaca dan membuat direktori file, membuat GUI dan API, dan banyak lagi. Entah itu aplikasi blockchain, aplikasi audio, video, atau aplikasi pembelajaran mesin atau mesin pembelajaran. Anda dapat membangun semuanya dengan Python. Pengembangan website. Python adalah pilihan tepat untuk membangun web. Ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa ada banyak kerangka kerja pengembangan web Python untuk dipilih, seperti Django, Pyramid, dan Flask. Kerangka kerja ini telah digunakan untuk membuat situs dan layanan seperti Spotify, Reddit, dan Mozilla. Oke, setelah itu semua, terima kasih telah menonton video saya. Semoga Anda diberi berkah dan kesehatan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.